Jadi kan waktu itu pernah ya Audrey kirimin aku artikel gitu dari CNBC, ada seorang financial psychotherapist ini bilang kalau uh, kita itu dibentuk pengalaman masa lalu kita, termasuk soal behavior keuangan. Nah, Mm-mm. jadi aku mau ngomongin dulu nih, sebenarnya kalau dalam konteks finansial, kalau kita bicara trauma, itu kayak gimana sih, Oke, Audrey? sekarang mungkin aku jelasin dulu ya yang konteksnya apa, trauma tuh kayak apa dan bagaimana nanti itu mengarah kepada perilaku-perilaku finansial. Jadi aku jelasin dulu bahwa eh, banyak banget nih apapun yang kita lakukan sekarang itu bentuknya adalah harusnya kita pikir perilaku sadar, tapi banyak banget yang didasari dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Mungkin udah banyak yang baca tentang psychology of the mind, psychology of money dari Morgan gitu ya. Nah, itu kan dia banyak ngomongin tuh bahwa sebenarnya cara aku mengambil keputusan financial decision making satu orang dengan financial decision making orang lain itu bisa beda banget gitu misalnya contohnya anggap konteksnya kayak gini deh. Aku kan di Belanda gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia itu makan tempe itu kan sesuatu yang murah. Mm-mm. Tapi buat aku di sini makan tempe itu sesuatu yang mewah loh. Oh, berapa Karena di sana? tempe itu satu potong kalau kita di supermarket biasa itu bisa sekitar 50.000 tapi sepotong sepotong segini doang nih, cuman segini tuh 50.000. Oh, oh. Atau as simple as misalnya apa ya emang nasi pecel. Nasi pecel di sini tuh bisa 350.000. Mm-mm. Eh, kita ngambil konteks itu aja deh. Kita belum ngomongin masa lalu ya. Jadi Iya. financial behavior atau mindset behavior kita tuh udah bisa beda banget dari cara di mana kita berada. Nah, itu kita ngomongin kondisi sekarang. Nah, kondisi yang lalu itu bisa bisa beda banget gitu. Contohnya misalnya orang-orang yang nggak pernah atau lahirnya setelah dari tahun 2000 gitu ya. Itu nggak experience tuh kejadian 98. Mm-mm. Itu financial behavior-nya beda banget. Mm. Keputusan-keputusan finansialnya beda banget gitu. Nah, contohnya misalnya ada juga kalau kita dengar kayak kisah-kisah suksesnya orang gitu kan ya, bahwa oh saya dari nggak ada banget nih, bener-bener dari nggak punya pendidikan dan segala macam, tapi akhirnya misalnya bisa jadi sukses secara keuangan. Tapi ada orang-orang lain juga yang mungkin dari keluarga berada, kok bisa ya akhirnya nggak sesukses orang tuanya misalnya gitu. Kalau kita ngomongin berarti kalau semua orang diberikan uang yang sama, basic yang sama, harapannya kan semuanya bisa punya kesuksesan yang sama. Tapi kan ternyata nggak kayak gitu. Nah, itu banyak perilaku-perilakunya itu dipengaruhi dari apa sih yang terjadi di masa lalu. Itu kita ngomongin tentang dalam konteks finansial ya. Tapi kalau kita Mm-mm. ngomongin konteks trauma pada umumnya gitu ya. Ini kan aku baru mulai mendalami behavior psychology kan jadi bukan financial psychology atau behavioral investing, behavior financial itu sekitar setahunan belakangan ini gitu ya. Kita ngomong secara garis besar dulu trauma bahwa apa yang kita lakukan sekarang, keputusan-keputusan kita sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh keputusan-keputusan orang tua kita, keluarga kita, culture kita pada zaman dulu, sehingga mempengaruhi perilaku kita sekarang. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks trauma, trauma tuh apa sih? Trauma tuh ada 3 hal nih. Too fast, too soon, too intense for your nervous system. Segala sesuatu yang too fast, too soon, and too intense for your nervous system itu kita kategorikan sebagai trauma. Ini dalam keilmuan traumatologi. Jadi nggak selalu harus sesuatu yang buruk. Oke. Tapi jadi ada too fast, too soon, too intense. Nah, kalau ngomongin kayak gitu berarti apapun yang terlalu cepat, too fast, terlalu keburu-buru gitu ya, too soon itu bedanya di bahasa Indonesia dikit banget. Sama terlalu too intense. Mm-mm. Contoh misalnya aku anaknya Alin, Mm-mm. ngarep banget. Iya. Mami, aku mau beli es krim. Mm-mm. Es krimnya misalnya 50.000. Kamu punya 200.000 misalnya. Tapi kalau dengan pengalaman kamu dulu bahwa 200.000 tuh nggak cukup gitu ya. Bisa banget nih untuk kayak, kamu tahu nggak, bikin duit tuh susah. Enak aja kamu main bilang mau makan es krim dan segala macam. Misalnya contoh
kayak gitu. Nah, apa yang aku experience sebagai anaknya Alin bahwa, oh kalau aku minta sesuatu, itu akhirnya, kalau ini konsisten ya, kita ngomong konsistensi ya. Kita ngomongin konsistensi. Oh, kalau aku melakukan itu tuh bisa banyak sekali. Salah satu kan keputusan finansial mau membeli sesuatu gitu kan ya. Aku diomelin. Nah, secara ilmu psikologian adalah ada attachment yang putus dari relasinya. Jadi dari tadi mami baik-baik aja, tapi karena aku mau meminta sesuatu, mau mengajukan sebuah perilaku finansial, aku jadi disconnected dari mami. Iya. Ini kebayang nggak teman-teman? Mungkin teman-teman ini kebayang nggak kira-kira kayak apa? Nah, kebayang sih. Jadi nah, yang aku lihat sendiri nih sering nih ya, kayak misalnya kita lagi di Indomaret atau di Alfamart gitu kan, ada ibu-ibu lagi sama anaknya kan masih kecil gitu kan, terus minta sesuatu sih ya, jajan terus minta sama bapak lo, kayak gitu ngomong ke anaknya. Nah, kalau dari aku sebagai outsider, orang luar ngeliat kayak, kenapa lash out ke anaknya gitu. Betul. Mungkin kan suaminya nggak provide atau nggak menafkahi atau apa, tapi diiniin ke anaknya kayak gitu. Iya, nah itu jadi satu lagi kan. Berarti ketika aku mau membeli sesuatu, ketika kalau aku mau ngomongin perilaku sesuatu, akhirnya jadi begitu gitu misalnya. Contohnya kalau misalnya dalam trauma finansial adalah harusnya kan keputusan finansial itu kan jelas tuh, ada angkanya. Tapi ada hitungannya gitu kan ya, ada hitungannya. Tapi banyak sekali perilaku-perilaku kita itu ternyata dipengaruhi keputusan emosional. Contoh misalnya, oh udah tahu nih, apa ya, kalau kita ngomong pakai emiten, oh udah tahu nih, lihat grafiknya BBCA misalnya. Ini kita nggak lagi promote emiten apapun ya, dia ngambil contoh ya. Lihat grafiknya BBCA, udah tahu kalau misalnya ya udah taruh aja duitnya di situ, diemin 10 tahun, kemungkinan besar itu uangnya bertambah. Jadi dia akan naik turun dan segala macam, tapi kemungkinan besar bertambah. Hari ini BBCA merah apa hijau, Lin? Aduh, aku nggak perhatiin sih. Tapi yang pasti Pani merah ya dalam. Disclaimer aku nggak punya lah teman-teman. Pokoknya anggaplah sesuatu yang kita udah tahu nih grafiknya secara 10 tahun akan itu. Tapi begitu misalnya merah gitu ya, panik langsung. Wah ini gimana ya? Padahal hitungan kita udah sesuai gitu kan? Hitungannya udah sesuai. Kenapa ya bisa begitu perilakunya? Nah, kalau kita ngomongin secara garis besar, zamannya kita sekarang nih yang sekitar 30-40 tahun itu punya orang tua yang pengalaman finansialnya tuh beda waktu dulu. Zaman dulu tuh makan masih susah, sekolah tuh masih susah gitu kan ya. Sehingga sekarang ayo diirit-irit gitu. Ayo diirit-irit, nggak boleh kayak gitu ya perilaku finansialnya. Jadi apapun yang bentuknya too fast, too soon, too intense for your nervous system itu kita kategorikan sebagai trauma. Dalam konteks finansial adalah apapun yang too fast, too soon, too intense for your nervous system dalam konteks finansial itu yang kita kategorikan sebagai trauma finansial. Nah, tadi dibilangin bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi behavior di masa dewasa. Tapi aku mau tahu nih, kapan kita misalnya perlu refleksi, oh ternyata perilaku aku yang seperti ini tuh dulu tanpa aku sadari dibentuk oleh masa kecil aku. Dan sebenarnya kalau emang aku perilakunya jadi begini, apakah buruk kayak gitu? Contohnya nih ya, Audrey misalnya. Aku misalnya ngelihat bagaimana dulu pengalaman dinamika papa mamaku, terus aku Alin kecil berkesimpulan, oh perempuan harus mandiri, harus bisa cari uang sendiri, harus punya uang sendiri, harus bisa sendiri seperti itu. Kan sebenarnya itu boleh dikatakan respons terhadap pengalaman yang mungkin too fast, too soon, too intense, apa yang aku lihat di depan mata aku, mungkin itu adalah sebenarnya juga cerminan dari misalnya trauma, tapi kan itu nggak necessarily bad kayak gitu. Kapan sih kita bisa perlu melihat ulang pengalaman traumatik kita, dan kapan itu misalnya kita perlu start perhatiin lebih serius kayak gitu. Oh ini iya perilaku masa kecil yang sebenarnya kurang sehat kayak gitu misalnya. Oke, jadi kalau dalam ilmu psikologi ini this is a very good question adalah konteksnya
kapan itu dikatakan mulai disorder? Bukan diagnosa ya, tapi ada kecenderungan disorder. Bedanya apa sih, Dri, kecenderungan disorder sama diagnosa? Diagnosa tuh udah ada guidelines-nya tuh. Jadi kita sebagai psikolog, sebagai psikiater tuh udah ada tuh. Oh, gangguan depresi tuh ini, autisme tuh ini. Itu udah ada deretannya, dan deretan tuh banyak. Mesti berapa kali, responnya kayak apa. Tapi secara garis besar, kalau kita mulai mau melihat bahwa, gue perlu ngecek nggak ya, gue punya trauma apa enggak gitu kan ya. Itu adalah satu, sudah mengganggu fungsi kesehatan. Dua, sudah mengganggu fungsi produktivitas. Produktivitas itu bisa jadi kerja, bisa jadi sekolah kalau buat anak-anak gitu ya. Jadi fungsi kesehatan, contohnya bisa jadi kurang tidur, terus misalnya nih kalau yang belum cut loss, susah tidur ya kan, masih floating loss, susah tidur. Nah, coba tuh dilihat tuh gitu ya. Yang kedua adalah kalau udah mengganggu fungsi keberfungsian produktif buat ibu rumah tangga, itu fungsi ibu rumah tangga. Baju mulai nggak dicuci, sapu mulai berserakan gitu kan ya. Itu masuk kedua, fungsi produktivitas. Yang ketiga adalah fungsi atau hubungan sosial. Jadi ketika kalau misalnya ketiga salah satu atau bahkan sampai udah ketiga-tiga keberfungsian ini terganggu, boleh dilihat. Contoh misalnya, akan menjadi sangat berbeda sekali kalau misalnya dalam konteks yang Alin tadi ceritakan adalah, oke, karena aku melihat ayah dan ibuku begitu, aku hanya akan mau menikahi suami yang setiap kali gajian semua duitnya taruh ke aku. Jadi aku mau mengontrol suamiku karena ketidaktenangan aku. Perlu dilihat lagi juga, oh ya, kalau kamu punya simpenan lebih dari 50.000 cukup hanya untuk makan warteg aja, aku mulai curiga. Nah, itu kan udah jadi mengganggu dinamika hubungan. Bisa jadi berbeda banget gitu. Atau misalnya aku harus benar-benar punya sesuatu yang aku bisa pegang dan harus lebih kaya dari suami aku. Nah, dinamika gitu yang perlu kita lihat nih. Dan biasanya kalau dalam konsultasi one-on-one, kita akan melihat seberapa besar ini keberfungsian dari tiga hal ini menjadi mengganggu. Dan konteksnya adalah nggak selalu harus sesuatu yang buruk ya. Nah, awalnya aku suka bidang ini, behavioral financial ini, karena aku menemui, karena fokusku kan adalah trauma. Salah satu fokus keahlianku adalah trauma. Aku melihat bahwa klien-klienku punya yang indikasi kita bilang namanya financial trauma. Net worth-nya segunung, tapi ketika dia mau beli sesuatu untuk dirinya sendiri, itu mikirnya berulang kali. Dan itu sesuatu yang benar-benar kecil banget. Contohnya misalnya mau beli roti yang happening. Net worth-nya udah MM-an gitu misalnya. Tapi beli roti yang harganya 30.000, dia akan bolak-balik mikir. Atau mungkin beli gantungan kunci yang harganya 35.000, net worth-nya ber-MM, itu kan itu nggak make sense. Nah, ini balik lagi ya. Kan sesuatu yang tidak logis gitu. Bentuknya emosional. Mikirannya dia misalnya net worth-nya misalnya 30M. Kalau 30M ini aku beliin gantungan kunci 35.000, berarti net worth-ku udah nggak 30M, jadi 29,9999 miliar. Itu bukan perilaku yang healthy anymore. Ya, kalau misalnya kita bilang dengan net worth 30M misalnya, kita masukin aja deh obligasi 5-6% gitu kan ya. Itu sesuatu yang sebulan juga udah balik lagi gitu kan. Tapi dia nggak punya tuh kemampuan untuk mengexercise itu. Oke, tadi aku lompat ya, sebenarnya aku mau bahas dulu apa aja sih yang berperan tadi, bagaimana masa kecil itu mempengaruhi behavior di masa dewasa. Jadi apapun yang bentuknya too fast, too soon, too intense for your nervous system, itu bisa menjadi luka. Ada berbagai banyak macam hal. Misalnya, contoh ngeliat bahwa orang tua dari punya aset besar, tiba-tiba asetnya menciut karena satu bidang tertentu misalnya. Contoh dalam konteksnya, mungkin cut loss, terus abis itu harus kena margin call misalnya, terus harus ngejualin rumah-rumah, and then tanpa pengetahuan yang benar gitu ya, karena bidang ini akhirnya orang tua kok kehilangan. Jadi ini adalah sebuah bidang yang harus aku jauhi no matter what. Yang kedua misalnya, dulu itu aku nggak punya uang yang cukup untuk beli alat tulis sekolah.
misalnya untuk belajar misalnya gitu. Sekarang anakku setiap tahun atau setiap rapot dia harus beli tas baru, dia harus beli alat tulis baru. Itu kan jadi bukan perilaku yang rasional lagi kan? Gitu. Iya, iya. Atau misalnya aku coba berpikir, oh dalam konteks misalnya the other way around. Edukasi itu nggak penting. Papa lulusan SD punya 3 perusahaan IPO kok. Ngapain kamu sekolah? Nggak penting sekolah. Itu kan konteksnya udah beda zaman banget. Buat apa kamu sekolah? Nggak perlu sekolah misalnya gitu. Yang penting udah pokoknya dari sekolah SMA kamu mulai dagang. Konteksnya zaman dulu sama zaman sekarang itu udah beda banget. Zaman dulu memang mungkin SD, SMP, I don't know ya, sekitar 50-60 tahun yang lalu SD, SMP ya dagang bisa. Tapi sekarang orang udah butuh internet, ini udah going to AI. Nah ini beda banget nih gitu, konteksnya gitu. Ini ada yang komen menarik nih. Belief sistemnya bocor alus, bener gak tuh? Bukan bocor alus lagi dong, bocor banget dong. Ada case di mana istri gaji 3 kali suami. Suami resign dan jadi bapak rumah tangga. Dihina di sekeliling keluarga. Ini padahal logis, tapi tidak cocok dengan kultur di Indonesia. Ini tuh termasuk apa? Apakah bisa dibilang trauma finansial, trauma kolektif, atau apa nih? Kalau itu kita bisa bilang ngambil dalam konteks yang berbeda ya. Aku juga couple counselor gitu. Nah, dalam seninya couple counseling gitu ya, dalam couples therapy, setiap keluarga itu bisa punya guidance financial yang beda-beda. Contoh misalnya, ada satu keluarga yang pokoknya oke, nggak apa-apa lo kerja, nggak apa-apa gue ngurus rumah tangga, tapi lo harus sanggup bayarin gue misalnya uang buat aku doang 100 juta sebulan. Nah itu kan dinamika yang beda banget tuh. Atau misalnya ada yang model kayak Alin sama aku, ya udah uang rumah tangga atau bahkan nggak perlu kasih uang rumah tangga, tapi lu jangan pernah sekali-sekali ngelarang gue kalau gue mau kerja. Nah itu beda banget tuh gitu. Misalnya model-model kayak Alin langsung gitu ya. Kayak Alin, oke, sekarang kamu berhenti ya, aku kasih 300 juta, pokoknya kamu nggak boleh kerja sama sekali. Nah, buat dinamika keluarga yang nggak bisa. Lo nggak bisa beli freedom gue dengan bayar 300 juta ya, enak aja lo gitu kan ya. Nah, buat orang lain dengan konteks yang berbeda, mungkin dia merasa, nih balik lagi ya, dia merasa dia nggak punya kapasitas untuk bisa bekerja dan berkarya. Bahwa suami yang harus ngidupinnya. Itu kan suatu perilaku finansial yang beda lagi tuh. Nah, sedangkan buat orang-orang yang udah biasa kerja dari dulu, aku tetap perlu kerja untuk have fun, untuk bisa ngopi sama teman-teman, untuk bisa melakukan apapun yang aku lakukan. Nah, di dalam finansial keluarga, ini kan Alin juga lagi baca kan apa sih family in financial gitu ya? Financial in family ya? Money for couples. Money for couples. Nah, itu salah satunya kalau kita dalam konteks psikologi keluarga, setiap keluarga itu punya art dan dinamikanya sendiri-sendiri. Ada loh keluarga-keluarga yang misalnya memang memutuskan untuk kondisi sekarang the best buat kita adalah long distance relationship. Misalnya harus pisah dari suami atau apa gitu ya, harus dipisah dari pasangan, itu kan juga ada konteks. Contohnya konteksnya aku dan pasanganku, kita memutuskan untuk keluarga kita saat ini kita nggak tinggal di Indonesia, and that is the best for us in the moment. Salah satunya konteksnya adalah ada segi finansial di dalamnya juga. Ada keputusan finansial juga di dalamnya itu, keputusan finansial, culture dan segala macam. Kalau ngomong konteks itu konteksnya bisa banyak banget. Satu, ini udah keputusan yang sudah dipikirkan baik-baik belum sama pasangan ini? Kita udah mutusin belum konteks culture sosial kayak apa? Terus konteks keberfungsian atau productivity dari satu keluarga ini bentuknya kayak apa? Oh, kalau wanita di rumah itu produktif. Tapi kalau suami di rumah namanya malu-maluin. Nah, itu kan konteks sosial banget. Itu balik lagi bahkan udah dijawab sendiri sama teman-teman yang nanya gitu kan ya. Itu adalah keputusan logis. Tapi bebannya emosional gitu kan. Nah, gimana nih dinamikanya? Udah tahu logis. Nggak bisa gitu. Nah, kadang-kadang tuh banyak yang misalnya generasi sandwich yang konteks-konteksnya kayak gitu, isunya bukan isu finansial. Isunya adalah isunya psikologi.
Nah, kamu waktu itu pernah bilang ya, jangan-jangan sebenarnya kita itu punya masalah psikologi, bukan masalah finansial, karena tadi emosi lebih banyak berperan kayak gitu. Nah, mungkin Betul. kita mau bahas soal manuskrip nih. Kadang-kadang kan tanpa sadar kayak gitu kita terbentuk manuskrip yang sebenarnya kurang membantu kita juga gitu kan, Audrey? Ada salah satunya kalau dalam konteks keluarga, suami kaya pasti selingkuh, makanya suaminya jangan kaya-kaya. Iya, Makanya benar-benar. setiap kali suami punya uang, daripada kita investasikan, duitnya harus gue habisin. Karena kalau dia kaya, dia selingkuh. Itu kan damaging banget gitu. Itu kan damaging banget gitu, bahwa nggak boleh ya punya kayak gitu, nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Another manuscript, orang kaya pasti jahat, makanya aku nggak mau kaya. Nanti aku takut kalau aku kaya aku jadi orang jahat. Iya, betul. Manuskrip kayak gitu. Kalau dalam konteks kita Indonesia, karena kita punya konteks komunal yang komunal tuh communality itu dibangun 350 tahun sama VOC itu ya, bahwa kita komunal. Berarti apa yang kita punya kita harus berbagi sama orang lain. Jadi contohnya misalnya aku saudaranya Alin, gue lagi butuh duit nih, pinjem dong. Masa sama saudara sendiri lu nggak kasih sih? Pelit. Berarti keputusan finansial kita itu dikatakan pelit gitu kan. Padahal tar dulu nih, dana pendidikan anak gue udah ada belum nih? Kalau gue pinjemin ke lu 50 juta, anak gue bisa nggak kuliah nih. Kalau kita ngomongin long term planning gitu kan. Karena kalau kita ngomongin financial planning itu kan it's all about angka. It's all about bisa nggak nih keputusannya gitu. Contohnya, gue pengen beli tas Hermes, punya nggak gue duit tas Hermes ini gitu. Kan kelihatan tuh. Oh ya udah, kalau lu mau beli tas Hermes ini, berarti kemungkinan anak lo sekolahnya nggak di sekolah internasional. Oke nggak? Kalau oke silahkan, nggak apa-apa. Asal angkanya ada. Tapi angkanya yang nggak ada itu, kok bisa ya lu pinjam duit buat beli tas tuh gimana caranya? Nah, kita ngomong nih, manuskrip kayak gitu. Kalau aku nggak punya tas mahal, aku nggak punya harga diri. Wah, kalau udah kayak gitu kan udah hancur banget tuh. Kalau aku nggak paling keren di antara teman-teman setongkrongan aku, orang tidak mau berteman dengan aku. Aku harus jadi yang paling keren. Jadi nggak peduli deh, mau pinjol kayak, mau ngutang sama tetangga kek, mau arisan diambil duluan kek, sehingga itu menjadi perilaku irasional. Iya. Nah, kalau kita kan suka keliling tuh, Audrey, gerakan memutus rantai. Kayaknya gara-gara persoalan komunal ini deh, salah satu persoalan yang sulit banget yang mereka hadapi itu susah bilang enggak kalau ada yang mau ngutang. Kalau buat kita anak yang di Jakarta ya, tinggal bilang enggak apa susahnya sih gitu kan. Tapi ternyata enggak semudah itu kalau kita misalnya tinggalnya di pedesaan atau kampung kayak gitu. Kemudian juga soal misalnya hajatan itu sampai dibela-belain, kadang-kadang kan sampai minjem kayak gitu, karena itu penting banget kayak gitu buat masyarakatnya gitu. Berarti unless aku punya hajatan yang besar, I am not worthy of connection. Bahwa harga diriku, dipandangku, pembicaraan di kampung selama 30 hari ke depan itu tergantung dari hajatan anakku. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya konteksnya begitu, biasanya adalah orang-orang yang ikut ngegosipin hajatan orang lain juga. Kalau dia nggak ikut ngegosipin, dia nggak peduli dengan itu, dan ya udah I'll just leave it. Tapi kemungkinan yang begitu adalah orang-orang yang juga ikut berkomentar. Kenapa? Karena gue pernah ada dalam posisi gue ngomentarin kawinannya dia. Berarti, nih misalnya kita duduk nih ber-15 gitu kan ya. Lu tau nggak? Masa kemarin ulang tahunnya si Evan begitu doang, padahal emaknya si FP mama begini-begini. Nah, begitu ulang tahun anak gue, berarti kan ada 14 orang ditambah 1 orang lagi yang akan ngomongin hajatan anak gue. Dari mana gue tahu mereka akan ngomonginnya apa? Ngomonginnya ini, ngomongin. Nanti kalau bajunya nggak seragam, misalnya gitu ya kawinnya, bajunya nggak seragam, ntar dibilang Nora, oh kalau
mantunya nggak pakai kalung besar, nggak pakai cincin besar, nanti dibilang itu mertuanya nggak punya duit ya. Lu dari mana tahu omongan begitu? Ya karena gue juga pernah ada di dalam circle itu yang ngomongnya sama. Hmm. Iya, iya, paham sekarang psikologinya. Nah, Audrey ini kan pas tadi aku post story poster kita mau IG Hmm. Live, ada yang nanya dan pertanyaannya cukup personal, aku bacain ya. Ci, aku masih menyimpan sedih. Kenapa ortuku dulu nggak mau biayain aku kuliah sesuai dengan cita-citaku. Hmm. Posisi, padahal dia udah keterima jalur SPMB waktu itu. Hmm. Posisi ada aset yang bisa dibilang free lah, bisa dijual. Hmm. Giliran adiknya nikah, ortu buru-buru jual asetnya buat hadiahin umroh adiknya dan suaminya. Tapi lucunya, sedihnya itu malah jadi bikin dia itu nggak bisa mengutamakan diri sendiri, Audrey. Jadi apapun Hmm. yang dia punya, pikiran dia tuh selalu fokus buat anak, buat anak, buat anak. Padahal dia tuh sadar, sebenarnya dia tuh layak kok misalnya untuk punya baju bagus, minum vitamin berkualitas, sesekali Hmm. ngopi cantik, atau sekedar beli sepatu yang benar-benar nyaman di kakinya dia. Tapi dia tuh nggak bisa. Hmm. Kalau misalnya nggak diskon 80%, rasanya tuh kayaknya tuh nggak layak banget dia beli buat dirinya Hmm. sendiri. Gimana ya katanya biar sembuh kayak gitu. Aku cuma bisa bilang ketemu dengan psikolog yang punya bidang keahlian di bidang trauma. Itu adalah cara paling efektif karena kalau dari ceritanya kemungkinan nggak cuman karena satu isu doang ya. Nggak cuman karena isu itu doang, tapi kan dari sejak kecil sampai ke depan ada banyak nih. Kalau yang diceritain kan gini nih, kalau yang diceritain ke kita kan cuman bagian ini, papa nggak ini sampai sekarang keputusannya begini. Tapi teman-teman dalam psikologi dari sini ke sininya, ini kan banyak nih kejadiannya. Apa nih yang bikin dia bisa memutuskan dengan baik, apa yang enggak sama kok kayak grafik saham bisa dari sini ke sini gitu ya. Kan pasti ada naik, ada turun. Ada apa sih tuh yang kalau wave yang sama tuh apa namanya? Sideways. Sideways. Nah, itu kan ada naik, ada turun, ada sideways. Nah, kita mau ngelihat nih di tengah-tengah ini ada apa nih? Di tengah-tengah ini tuh ada apanya? Ada keputusan-keputusan apa? Apakah keputusan dari menikahnya kah? Apakah suaminya juga mendukung keputusan itu? Apakah anaknya juga mendukung? Apakah sekarang punya relasi yang cukup baik dengan orang tua? Nah, itu kan sesuatu yang bisa beda banget. Tapi kalau kita mau lihat dari segi orang tuanya, mungkin orang tuanya punya keputusannya sendiri, pertimbangannya sendiri kenapa melakukan itu. Tapi dari anak ngelihatnya adalah buat gue lo nggak mau, buat dia mau. Bisa jadi menurut orang tuanya pada saat itu, let's say anggaplah investasi emas lah misalnya gitu ya, investasi. Mungkin menurut orang tuanya ini sesuatu yang belum saatnya untuk dijual nih gitu. Kita masih bisa pakai yang lain. Nah, ketika adiknya menikah mungkin gitu ya. Oh, kita secara kondisi keuangan udah lebih nyaman nih, udah lebih oke nih gitu kan. Ini sesuatu yang kita bisa lepas misalnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya konteksnya apa. Tapi kalau untuk tadi yang nanya adalah gimana cara sembuhnya, konteks yang paling efektif adalah ketemu dengan psikolog yang punya bidang keahlian di bidang trauma. Secara spesifik kalau mau cari yang bisa trauma finansial. Ini tuh udah banyak banget di Western country ada yang namanya financial therapist. Jadi memang terapis atau psikolog yang punya keahlian khususnya di bidang finansial. Itu udah banyak banget gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, psikolog di Indonesia kan isinya masih belum banyak tuh masuk ke daerah situ gitu. Iya, Cara paling mudahnya, cara paling efisiennya adalah ketemu dengan psikolog yang punya bidang keahlian di trauma. Kalau mau mulai dari kecil-kecil, bisa mulai dari yang paling kecil, nominal yang paling kecil, misalnya. Oke, tadi dia bilang kalau nggak salah udah mau ngopi cantik ya. Iya, mau ngopi cantik Ngopi cantik. atau misalnya sekadar sepatu yang nyaman aja dia tuh ngerasa bersalah kalau beli buat dirinya sendiri. Nah, oke. Nah, jangan mulai dari sepatu. Misalnya sepatu anggaplah berapa sih range-nya, misalnya sepatu yang nyaman 2 juta misalnya gitu. Nah, jangan mulai dari angka yang 2 juta. Mulai dari ngopi cantik dulu. Mulai dari ngopi cantik yang harga dan nominalnya lebih kecil. Oke. Yang misalnya berapa sih kopi sekarang, 80.000, 100.000 gitu misalnya. 50-an dapat lah ya masih. Nah, kalau 50-an dapat, mulai dari yang 50 dulu. Jangan mulai dari yang 2 juta. Mulai dari 50 dulu, terus mulai 80.000. Pelan-pelan coba untuk sedikit-sedikit mengarah untuk jadi yang lebih baik gitu. Oke. Jadi bertahap aja dulu ya yang tadi nanya. Jadi misalnya berlatih kan ini merasa bersalah atau guilty setiap kali
mengeluarkan uang atau membelanjakan uang untuk diri sendiri. Karena dulu pernah mengalami sebagai anak ngerasa nggak diperjuangkan oleh orang tua. Jadi sebagai orang tua sekarang ingin memperjuangkan apa-apa anak biar anaknya nggak harus ngalamin apa yang kamu alamin dulu kan kayak gitu. Tapi kan ya you deserve juga untuk menikmati uang yang kamu punya. Makanya kata Audrey tadi berlatih ya pelan-pelan. Aku akan tambahkan Kemudian slowly raise comfort level. It doesn't have to be standard. Maksudnya kalau sekali ngopi 200.000, ya nggak harus tiap hari ngopi juga 200.000 gitu kan ya. Ya mungkin kadang-kadang ya mungkin ada satu hari yang nggak perlu ngopi, mungkin bisa kopi seduh di rumah gitu kan ya. Nggak harus selalu standarnya harus jadi di situ gitu. Oke, kita lanjutin lagi materinya sebentar. Abis itu ada juga pertanyaan satu lagi yang cukup personal teman-teman dan cukup panjang juga pertanyaannya. Nah, tadi kan kita udah bahas trauma itu apa dan konteks finansial kayak gimana. Kalau namanya juga banyak dibahas kan Audrey, istilah financial wounds. Nah, kalau financial wounds ini apakah beda lagi dengan financial trauma? Sama aja sih, financial wounds itu sama tuh kalau misalnya dalam bidang psikologi tuh inner child wounds, financial trauma, luka finansial, luka batin finansial itu sebenarnya sama aja sih gitu, luka-luka yang terjadi karena dalam konteks finansial gitu. Oke, itu sebenarnya istilah yang sama ya teman-teman. Nah, baik kita bahas kalau gitu pertanyaannya. Jadi dia cerita lumayan panjang nih lewat DM. Jadi dia waktu dari kecil itu hidup sama mamanya yang single parents tuh, Audrey. Nah, jadi dia tuh dikasih uang jajannya tuh ngepres banget. Jadi tuh uang jajannya tuh cuma cukup buat beli nasi bungkus di kantin sekolah aja. Jadi dia nggak punya barang-barang hype waktu itu, kecuali kalau dikasih sama tantenya. Nah, tiap kali bisa pergi bareng teman, dia tuh harus simpan uang jajannya dengan cara dia nggak makan sama sekali di kantin sekolah. Padahal dia kan juga nggak bawa bekal. Jadi istilahnya dia puasa lah. Kalau misalnya dia mau pergi sama temen-temennya. Nah, pas dia udah kerja kan bisa punya uang sendiri tuh. Dia tuh ngerasain happiness-nya itu dari dia bisa beli makanan gitu, Audrey. Jadi dia royal banget sama makanan nih dibanding misalnya beli barang-barang. Nah, sejak kerja itu dia tuh pegang uang 1 jutaan aja tuh selalu happy, tapi uangnya habis gitu. Jadi dia nggak bisa atur uang gitu. Yang aku tahu uang buat beli makanan waktu aku kecil. Jadi habitnya tuh kebawa sampai sekarang. Dia tuh sebenarnya bisa nahan diri misalnya untuk nggak beli baju sepanjang tahun tuh dia kuat. Tapi dia tuh nggak bisa banget kalau nggak nyemil dan cobain makanan atau minuman yang baru saat ini. Nah, problemnya tuh muncul pas punya anak gitu kan. Baru sadar setelah sekian lama kerja, dia nggak ada tabungan. Jadi susah nabung, Audrey. Literasi keuangan dari orang tuanya juga dia ngerasa minim banget. Komunikasi juga formal aja. Jarang sharing dan tukar pikiran. Gimana ya caranya mengubah orientasi happiness selaras dengan prioritas mengatur keuangan karena udah punya anak kayak gitu. Mungkin jadi uangnya habis banyak buat jajan ya. Mungkin aku bisa jelasin di sini ya teman-teman. Konteks sosial media adalah konteksnya edukasi. Jadi daripada aku ngejawab untuk pertanyaan satu orang, dan which is aku nggak bisa menjawab dengan secara jelas karena itu informasi cuma segitu. Mungkin aku kasih gambaran buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog gitu ya. Kalau kita ke psikolog itu kita bukan ini ya, punya bola kristal terus ya. Oh iya ya, kalau dilihat dari mukanya Alin kayaknya cuannya kayak gini-gini. Mohon maaf itu bukan bidang keilmuan psikologi gitu ya. Kita akan bermain dengan data dan bermain dengan data tuh apa sih yang kalian lalui dari masa kecil, keputusan kalian sampai sekarang. Tapi kalau yang aku dengar dari ceritanya yang tadi Alin ceritakan adalah it's good gitu. Udah mulai tahu kesalahannya di mana. Satu tadi dia udah bilang tuh, literasi keuangan kurang. Nah, berarti sekarang kalau udah follow Alin, berarti udah mulai belajar nih kan banyak literasi keuangan, follow teman-teman apa sih namanya finfluencer gitu ya, financial influencer yang banyak ngomongin tentang edukasi keuangan, bagaimana money management. Mulai pelan-pelan dari situ. Jangan ngeliatin orang tuh yang wah iya dia kok udah bisa punya ini manajemennya udah baik. Mulai dari diri kamu sendiri dulu aja. Kalau sekarang memang rasanya tiap hari jajan bisa dikurangi nih dengan misalnya ini buat semua konteks ya.
sama nih dalam kalau kita ngomongin tentang financial management adalah ya udah kalau memang masih punya utang, kita belajar nih apa sih 40 30 20 rules gitu. Mulai dari situ misalnya. Oke, kita mulai dari situ, mulainya pelan-pelan. Kalau punya utang dihabisin dulu hutangnya gitu kan ya, mulai pelan-pelan investment, mulai pikirin dana pensiun dan segala macam. Sama kok dalam konteks psikologi. That's why menurut aku ini ilmuwan yang sangat sejalan banget gitu. Segala sesuatu tuh dimulai dengan pelan-pelan banget gitu. Nah, ketika ini kan ada yang komen nih, susah banget nahan gak jajan. Nah, ini jangan melakukan suatu perubahan. Again ya, psikologi itu juga sesuatu yang dengan menggunakan kemampuan berpikir kognitif. Jangan ngebayangin langsung, 2025 aku tidak akan jajan sama sekali. Berani jamin 99% gagal. Kenapa 99% nggak 100? Karena di dalam penelitian psikologi nggak ada tuh yang 100%. Tapi kemungkinan besar 99% gagal. Misal kita bisa mulai, kalau misalnya dulunya seminggu itu 7 kali jajan gitu ya. Nah itu ngomongin dulu nih. Ini biasanya yang aku lakukan bersama klien-klienku yang punya financial trauma. Konteks mahal tuh apa misalnya? Atau konteks murah tuh apa? Gitu. Dimulai dari itu dulu. Konteks kamu jajan tuh apa? Jajan itu adalah segala sesuatu yang aku beli di luar dari supermarket. Jadi misalnya ngopi mahal. Kalau kapal api enggak tuh, kapal api masih termasuk hitungannya bukan jajan misalnya gitu kan. Nah, itu dikategorikan dulu nih, mulai dengan definisi jajan. Definisi jajan tuh apa? Misalnya contohnya, apapun yang kita beli di luar dari supermarket, itu masuknya jajan misalnya gitu. Nah dan kalau gitu berarti masuk ke dalam konteks, jajan tuh berarti sehari, bukan sehari, atau mulai dari yang sehari jajannya 3 kali, nah bisa dimulai dikurangi dari sehari jajan 2 kali. Jangan sama sekali nggak jajan. Itu nggak mungkin banget. Nah, kalau misalnya yang mungkin ya. Ekstrim tuh nggak mungkin banget. Mungkin bisa bertahan 1-2 hari. Habis itu hari ketiga bablas. Nggak bakal bisa sustain. Sama kayak misalnya buat orang-orang yang dari nggak bisa nabung sama sekali, itu bisa diklarify ya, Alin. Nggak mungkin si FP menyarankan 80% gaji kamu investasikan. Nggak bakal sanggup. Bisa sih diinvestasikan, habis itu ditarik lagi. Sama aja. Akhirnya tuh nggak nyampe gitu. Nah, satu didefinisikan dulu jajan tuh artinya apa. Lalu kita mulai ngecek intensitas kita apa. Sama kok, itu sama kayak perilaku keuangan. Ya kan biasanya CFP akan mengajarkan apa? Catat dulu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, masuknya ke daerah mana aja, itu tuh kan ada jelas. So, itu sama kok konsepnya. Nah, kalau kita ngomongin perilaku yang sulit banget, ya udah mulainya dari yang kecil dulu. Kita kalau mau reduce-nya juga sesuatu yang kecil dulu. Tadi aku ada lihat cari di mana financial therapist itu suatu bidang yang psikolog dengan keahlian bidang trauma, apa ada gelar khususnya? Nggak ada gelar khususnya, tapi biasanya mereka akan taruh spesialisasinya di situ, dan boleh banget kok tanya sama psikolognya, kalau kamu bilang spesialisasi kamu trauma itu, ada pendidikan di bidang trauma apa? Contohnya kayak aku pendidikan khusus untuk di bidang traumanya, itu aku jalanin lagi perjalanan jadi somatic experiencing therapist, itu 3,5 tahun belajarnya. Ya itu boleh ditanya aja sama psikolognya bidang keahliannya apa aja gitu. Iya, mungkin kalau misalnya teman-teman boleh info sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya belum tahu mulai dari mana tuh, di salah satu lembaga psikologi gitu, mereka kayak nyediain mental health check up gitu. Harganya kayak beberapa ratus ribu gitu. Jadi paling nggak kita tahu kondisi mental state kita saat ini kayak gimana, dan itu kan biasanya langsung dapat satu sesi konsul gitu sama psikolog dewasa. Mungkin kalau buat kayak kita ke psikolog dewasa dulu aja kali ya, Audrey. Iya, boleh. Atau kalau misalnya memang udah tahu, apalagi udah ngebahas, udah dengerin IG live kita ini, udah tahu, oh ya deh, emang parah banget sih gue perilaku finansial gue memang irasional banget. Nah, itu tuh konteksnya. Kalau kita udah sadar perilaku finansial kita irasional,
berarti udah nggak sesuai sama hitungannya, itu boleh deh ngecek ke psikolog yang punya keahlian di bidang trauma gitu. Oke, kalau udah perilakunya dalam tahapan yang irasional, dalam tahap tertentu, apakah misalnya kita bisa dalam artian self healing atau paling enggak unlocking ourselves lah ya, kayak menyadari dulu pengalaman masa lalu seperti apa impactnya ke perilaku sekarang, kemudian berusaha secara sadar untuk misalnya ada cue kayak gitu, oh tiap kali aku mau begini, oh ini pengalaman yang dulu nih. Terus maksudnya paling nggak kita sadar dulu ya, dan kemudian misalnya pelan-pelan bisa memperbaiki diri kayak gitu, mungkin nggak sih, Audrey? Yes dan no. Aku Oke. kasih contohnya ya. Karena Ya, psikologi ya, itu kan nggak kelihatan. Kesannya tuh kan nggak kelihatan. Jadi orang-orang iya. ngelihat kayaknya aku biasanya akan ngambil contoh konteksnya dalam bidang kesehatan. Misalnya, kayak sekarang nih, aku udah ngomong sama kamu nih 48 menit ngoceh mulu gitu kan ya. Kering nih, terus lupa ya kan bawa minum ya kan, si pinter ya kan. Lupa bawa minum, Aku minum. ya kan. Nah kan, ini kan nyebelin banget langsung kelihatannya. Aku lupa bawa minum gitu. Nah, kalau konteksnya kayak gini doang, ya nggak perlu ke dokter. Udah tahu dong kita, oh ya udah habis ini selesai, aku ada training lagi, aku mesti minum dulu nih yang banyak, habis itu udah puasa ngomong dulu, gitu kan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya batuknya udah mulai gatel-gatel, ya kan, oh ya udah deh, misalnya kita minum apa sih, jeruk nipis gitu kan ya, itu sesuatu bisa. Tapi kalau kita udah sampai batuknya berdahak, apalagi batuknya udah darah, dan kita kan nggak mungkin nanya, gimana ya supaya gue nggak ke dokter? Nah, itu kita ngomongin tentang spektrum. Kalau misalnya memang gejalanya masih ringan banget, ya bisa. Misalnya, aku tahu nih, aku spending, tapi kayak, oh yaudah deh, masih bisa. Cuman perilaku investasi angkanya jadi berkurang. Nah, itu kita ngomongnya batuk-batuk biasa tuh. Batuk-batuk karena mau hujan. Tapi kalau udah punya utang, atau misalnya, atau di other way around ya, ini aku ngomonginnya di other way around. Aku ngomongnya di other way around adalah, aku udah tahu nih, uanganku cukup, tapi aku selalu cemas. Atau misalnya contohnya kayak gini nih, kalau investasi yang jor-joran, bagaimana ngatasinnya ya sampai hilang dana. Nah, ini berarti misalnya kita ngomongin tentang risk tolerance-nya nih. Nah, ini menarik nih, kalau aku juga sering ngobrol sama Alin, ngomongin tentang kita in very specific, bukan cuma financial market, kita ngomongin tentang di stock market. Udah tahu gorengan, tapi duit buat kawinan dimasukin ke situ. Kawinan udah tinggal 2 minggu lagi. Terus dia beli saham gorengan. Nah, itu berarti kan perilaku irasional. Kawinan lu tinggal 2 minggu lagi buat ngelunasin gedung. Itu kan perilaku irasional. Berarti itu udah mulai, oh oke, kalau udah sampai ke sana nih, yang pertanyaannya investasi jor-joran gitu ya. Bagaimana cara ngatasinnya sampai hilang dana? Nah, berarti lihat dulu nih. Lihat dulu. Apakah udah sesuai nih cara investasinya sama profil resiko, atau memang kelakuanku tuh di berbagai macam bidang tuh emang kayak gitu. Pokoknya ini yang kita bilang dengan impulsivitas. Pokoknya gue mau harus sekarang, gak pakai hitungan. Berarti perilaku investasinya, financial decision makingnya bukan berdasarkan logika. Financial decision makingnya berdasarkan impulsivitas. Cari bantuan psikolog. Nah, kalau udah kayak gitu kan bisa efeknya kan ke keluarga juga kan, ke pasangan dan ke anak kan. Maksudnya kan harusnya investasi kan membuat keuangan keluarga itu jadi lebih kuat, kemudian jadi lebih secure untuk mencapai tujuan finansial juga. Tapi kalau udah all out gitu kan emosi udah bermain banget kan. Malah bisa bikin kayak nggak tenang secara emosional, diri pribadinya, kemudian juga akan ngaruh ke keluarganya, bisa juga ngaruh ke anaknya. Akhirnya, nah aku concern di situ sih sebenarnya tuh, Audrey. Jadi kan lumayan banyak nih orang yang kayak misalnya jor-joran, all out, all in di saat investasi atau saat trading atau apa, yang padahal itu bisa mempengaruhi stabilitas keluarga gitu. Nggak cuma soal uang, tapi juga soal emosional kayak gitu. Misalnya pas lagi kejeblak gitu kan, sahamnya atau investasinya atau kriptonya, itu kan pasti efeknya ada dong di rumah kalau itu misalnya bukan uang dingin kayak gitu. Nah, kata kuncinya di akhir tuh, bukan uang dingin. Kenapa aku bilang kata kuncinya di akhir? Karena gini, buat aku all out itu adalah 1% dari net worth-nya aku. Jadi all out investasi
taruh di situ. Nah, itu kan definisi all out orang beda-beda tuh. Definisi all out orang bisa jadi rumah gua agunin ke bank untuk dapat duit, terus gua taruh di saham gorengan. Itu kan udah irasional dong. Tapi misalnya aku udah dana sekolah Evan udah ada, cicilan rumah udah ada, cicilan mobil udah ada, gaji tetap oke. Sehari-hari oke. Aku punya sekian dari duit aku, parsialnya itu adalah memang ini all in buat investasi. Ya terserah dia dong. Yang penting tidak mengganggu nih yang lain-lainnya. Ingat kalau kita ngomongin kondisi finansial tadi 3. Tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu keberfungsian produktivitas, sama tidak mengganggu hubungan sosial. Nah yang tadi Alin bilang, kalau sampai keputusan-keputusan finansial kita bikin berantem sama suami, bikin berantem sama pasangan, mempertaruhkan kesejahteraan pendidikan anak, berarti kita udah ngelihat nih, ini udah terganggu salah satunya. Itu kan udah masuk tuh ke dalam gangguan itu. Beda ceritanya, jangan maksudnya dengerin orang all in atau all out gitu ya. Ntar dulu, all in menurut Alin dan all in menurut aku bisa beda banget. Menurut aku 2 juta tuh aku udah all in. 4 juta tuh udah all in. Ya, kan all in aku sama all in-nya Alin beda. Contoh, aku ngambil, kita kan kalau ngomongin keuangan itu kan udah ngomongin banyak financial decision tuh banyak ngomongin emosi gitu ya. Contoh, Lin, sekarang di Jakarta lagi dingin apa lagi anget? Apa paling panas? Panas. Berapa sih, Lin? Gak tau juga sih, gak ngukur juga sih. Misalnya 28, 30 lah ya, misalnya gitu ya, atau 35. Aku juga bilang, di sini tuh aku lagi panas nih, hari ini lagi lumayan anget. Angetnya aku di sini tuh lagi 6 derajat, karena kemarin abis -1. Angetnya aku dengan angetnya Alin tuh beda. Sama, all in investasinya Alin dengan all in investasinya aku berbeda. Karena money management orang bisa beda-beda banget. Gitu. Ini ada yang bilang ikut investasi bodong aja lagi, siapa tahu untung. Jangan ya teman-teman ya, jangan ya Dek ya, enggak ya. Duh. Jangan ya, bahaya banget investasi bodong ya. Itu kode daya rusaknya generational guys, generational daya rusaknya. Ya, kalau udah jangan kena investasi bodong, apalagi kalau udah di masa pensiun atau umur udah deket pensiun gitu, kena investasi bodong. Wah bahaya banget. Orang tuaku itu salah satu yang kena investasi bodong di dana pensiunnya. Sama orang tuaku juga. Nah, itulah makanya kita langsung berdua nih. Ini salah satu adalah perilaku kita terhadap investasi bodong. Ini kan dipengaruhi banget karena Alin ngelihat orang tuanya dana pensiunnya begitu, aku ngelihat uang dana pensiunnya orang tua aku dimakan investasi bodong. Begitu kita ditawarin investasi bodong yang nggak ada fundamentalismnya, kita pasti bilang terserah, lu mau return 50% kayak, lu mau return 150% kayak setahun, terserah lu. Ambil deh, nggak apa-apa, gue mending makan siomay 3 hari sekali. Bener banget. Jadi kayak kalau buat aku tuh yang penting aman modalnya. Begitu. Makanya kan gak ngejar yang aneh-aneh. Iya, investasi Dri pasti balik gitu kan ya. Pasti balik, lo taruh dia 150 juta, pasti balik 350. Silahkan kalau gitu lu aja yang taruh, gue gak usah. Iya. Audrey, aku mau, ini waktunya tinggal 4 menit lagi, kamu juga mau ada kelas. Gimana caranya biar luka finansial atau trauma finansial ini, apapun yang saat ini kita hadapi, nggak berdampak buruk sengaja atau tidak sengaja ke anak kita, atau tidak kita wariskan? Pertama kenal dulu perilaku apa aja sih yang mempengaruhi kita. Apa sih perilaku masa lalu di finansial kita, perilaku masa lalu yang kita lihat dalam konteks finansial yang mempengaruhi kita sampai sekarang. Nah, ini ada yang bilang nih, berarti itu trauma yang bentuknya positif ya. Bentuknya adalah fear yang besar-besaran terhadap investasi bodong. Nah, berarti, menjadi tidak positif adalah kalau kita jadi sama sekali nggak mau investasi. Nah, itu beda lagi tuh. Itu kan kemampuan kita ngatur. Udah deh, bodo amat, nggak perlu investasi. Gua taruh aja duit gue di bawah bantal. Rumahnya kebakaran.
Nah, itu kan selalu ada resiko gitu. Nah, itu dalam psikologi juga apapun yang kamu lakukan selalu pasti punya ada resiko. Tidak melakukan apa-apapun juga ada resikonya. Jadi psikologi sama financial market sama psychological being itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin banget gitu. Jadi kenali perilaku-perilaku kamu sekarang, apakah ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Oke, buat menutup perbincangan kita hari ini, boleh kasih closing statement Audrey? Masih ada 2 menit lagi. Tetap ya closing statementnya adalah secara harafiah perilaku finansial itu harus logis. Karena jelas berhubungan dengan angka. Sesuai nggak dengan target kita, apa goal keuangan kita. Kalau sampai perilaku-perilaku kita udah lebih banyak dikontrol oleh tindakan-tindakan irasional dan tidak logis, berarti mungkin saatnya untuk boleh ketemu sama psikolog yang punya keahliannya di bidang trauma. Untuk boleh bantu kita ngelihat lagi perilaku-perilaku yang tidak rasional supaya kita bisa ngarahnya ke lebih rasional. Oke. Thank you so much untuk hari ini Audrey, mudah-mudahan kita bisa collab lagi konten maupun juga IG Live dengan topik-topik lainnya. Oke, thank you. Thank you. Bye. Sertifikasinya, bye-bye Audrey.